Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kita berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan ilmu dari Allah karena mengharap ridha-Nya. Begitu pula dengan kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan ilmu dari Allah karena takut akan azab-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan mulia adalah As-Sittir, yang maha menutupi. Nama yang mulia ini tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Namun disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Marawahu Abu Dawud wan Nasa'i dari sahabat yang mulia Ya'la bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaktasilu bil barazi bila izarin fasa'ida al minbara fahamidallaha subhanahu wa ta'ala wa athna alaihi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang mandi di tempat yang terbuka tanpa pakaian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla hayyun sittir, yuhibbul haya'a was sitra, fa idza ittasala ahadukum falyastatir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pemalu dan maha menutupi. Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat malu dan sifat menutupi. Maka jika salah seorang di antara kalian mandi di tempat yang terbuka, falyastatir, maka hendaklah ia menutupi dirinya dengan pakaian ataupun yang lainnya. Lalu apa maksud dari nama As-Sittir? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna, beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan As-Sittir maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib dan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Bergunung-gunung dosa, siang malam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siang malam kita terus membangkang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hari pun yang kita lewati dalam kehidupan dunia ini melainkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Namun dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, Ia menutupi kesalahan-kesalahan kita tersebut sehingga tidak seorang pun dari manusia mengetahuinya. Dan demi Allah, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Demi Allah, ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Alasan yang pertama, karena sesungguhnya orang menghormati kita, memuliakan kita sejatinya bukan karena amal saleh yang kita lakukan. Sebanyak apapun amal saleh yang kita lakukan, sesoleh apapun kita, jikalau Allah Subhanahu wa taala membongkar satu saja dari keburukan kita, niscaya pasti manusia akan lebih fokus kepada tetesan-tetesan kesalahan tersebut daripada lautan kebaikan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata kepada murid-muridnya, "Lau 'alimta ma 'indi minadz dzunubi wal khataaya lahathauta 'ala ra'si bit-turabi." Seandainya kalian mengetahui aib-aibku dan dosa-dosaku, niscaya kalian akan melemparku dengan debu dan tanah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa hal ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala? Karena apabila dosa seorang hamba ditutupi Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka insya Allah itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis rawahu Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa seorang hamba di dunia, melainkan Allah pun akan menutupinya di hari kiamat kelak. Bahkan dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang hamba yang Allah tutupi dosanya di dunia, lalu ketika hari hisab ditegakkan, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Amilta kadza wa kadza." Bukankah dahulu di dunia engkau telah melakukan ini dan ini dan itu? Maka hamba tersebut mengatakan, "Na'am, benar ya Allah, betul wahai Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, "Amilta kadza wa kadza." Bukankah engkau telah melakukan ini dan itu? Maka hamba tersebut kembali mengatakan, "Na'am, benar wahai Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya mengatakan, "Kuntu satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Sesungguhnya dahulu di dunia aku tutupi dosa-dosamu tersebut, maka hari ini aku ampuni dosa-dosamu tersebut. Demi Allah, merupakan nikmat yang sangat besar, merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Ia menutupi aib-aib kita di dunia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana cara agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita di dunia ini? Ketahuilah, cara yang pertama adalah dengan kita berusaha memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia menutup aib-aib kita. Terutama dengan doa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati.
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kemudian cara yang kedua adalah berusaha untuk selalu menutupi aib-aib orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi keburukannya kelak di hari kiamat. Ala wa sallu wa sallimu ala man amarakum rabbukum bisalati wassalami alaihi faqala jalla wa ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم أقيموا الصلاة.